Oke, karena kemarin ada yang minta dibahas nih perbedaan part yang mahal sama yang murah, jadi kita bakal bahas itu sekarang, oke? Nah, jadi sebenarnya ngebandingin tentang level ya, karena kalau kita ngomongin murah dan mahal itu lebih ke ngomongin masalah harga. Jadi kalau misalkan mahal itu karena harganya di atas harga pasaran, kalau murah itu karena harga di bawah harga pasaran. Sedangkan kalau yang ini, itu yang dibahas adalah tentang level dari partnya. Kayak high tier level parts, itu yang bisa diartikan mahal, sama low to medium level parts yang biasa diartikan sebagai murah. Nah, banyak yang beranggapan kalau harga parts itu adalah ya based on marketing gimmick aja. Jadi kayak misalkan, oh ini part ini mahal karena emang gimmicknya banyak, biaya promosinya banyak. Ya sebenarnya itu nggak salah juga, tapi itu hanya satu dari banyak faktor. Nah, faktor lain yang ngaruh itu adalah pertama, proses produksi. Misalkan kita pengen produksi barang buat mass product nih, kita pengen bikin barang buat 1 juta orang, dibanding barang yang dibikin cuma limited buat 100 orang. Ya itu pasti lebih mahal yang cuma dibikin buat 100 orang dong. Karena misalkan kayak bikin frame itu kan pakai jig ya. Ya udah jig itu cuma bikin buat 100 sepeda. Habis itu ya udah selesai gitu kan. Nah, berbeda sama yang jika itu dipakai di banyak sepeda, kayak produksi buat 1 juta sepeda atau enggak 100 juta deh, 500.000 sepeda. Ya pasti lebih murah buat yang buat 500.000 sepeda. Terus juga kualitas materialnya. Katakanlah sama-sama alloy seri 6.000 gitu kan misalkan ya. Nah, kan ada perbedaan tuh. Oh, ini alloy seri 6.000 produksian ini, produksian itu. Itu berbeda harga juga. Terus juga perbedaan finishing, perbedaan teknik produksi. Kayak misalnya yang satu ngedratnya pakai mata drat, yang satu pakai CNC. Itu kan juga menghasilkan perbedaan harga yang signifikan juga. Dan yang paling penting, R&D. R&D itu sebenarnya ngaruh banget ke harga, cuman emang sering dilupain. Dan FYI, proses R&D itu mahal banget sebenarnya untuk sebuah produk yang sangat signifikan. Karena di sini tuh yang namanya skill, yang namanya waktu, yang namanya material, itu dibuangnya banyak. Bayangin deh, misalkan nih kalau produk lo itu brilian banget, bisa jadi dalam pembuatannya itu katakanlah kita bikin rim. Tapi dalam proses R&D bisa jadi itu material buat bikin rim itu ada ratusan atau bahkan ribuan yang terbuang gitu. Karena buat menemukan formasi yang pas. Kayak karbon gini, itu untuk menemukan anyaman-anyaman yang pas gitu, yang sesuai dengan bobot yang kita inginkan, yang sesuai dengan kekuatan yang kita inginkan, yang mereka inginkan lah ya. Karena yang produksi kan brand-brand itu. Ya itu mungkin menghasilkan waktu yang panjang dan juga ya kita buang-buang karbon tuh banyak dan itu harus dimasukkan ke dalam cost gitu. Nah, itulah yang bikin mahal juga. Tapi sekali lagi ini sering dilupain karena ya proses aren ini kita tidak merasakan. Yang kita rasakan adalah hasil akhirnya. Jadi kita nggak bisa nuduh tuh suatu produk itu harganya mahal karena marketing gimmick doang nih. Padahal bahannya sama gitu kan. Karena akumulasi dari seluruh proses itu untuk menciptakan suatu produk itu emang ngaruh banget sama kualitas barangnya. Perlu bukti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini gue ada salah satu contoh dari part yang gue pakai. Nah, ini gue pakai gear setnya di sepeda gue ini adalah koknya itu Surly, lock ringnya itu Sakra. Nah, untuk kok Surly itu harganya di 400 ribuan. Kok doang tanpa lock ring. Dan kalau Sakra itu harganya 260.000, ya bisa fluktuatif ya harga ya. Dan itu cuma lock ring doang. Nah, kita bisa bandingin sama kok setnya Peace atau enggak Ardeni yang kalau di pasaran itu harganya kisaran 300 ribuan lah ya. Dan 300 ribuan itu udah kok set, udah dapat kok dan lock ring. Nah, di situ kan ada perbedaan harga ya. Apalagi kalau kita lihat nih, kalau Sakra sama Peace atau Ardeni ini bahannya sama-sama alloy gitu kan. Surly itu bahannya besi, mahal gitu kan ya. Tapi emang pas kita pasang, itu bakal berasa tuh perbedaan dari dratnya. Dimana kita bakal menemukan yang Surly sama Sakra ini halusnya lebih halus banget. Dan kalau yang Peace atau enggak Ardeni itu ya halusnya beda. Walaupun sama-sama tetap enak buat dipakai ya. Jadi kan bisa ketahuan tuh di situ. Perbedaan yang harganya, ini kalau dijumlahin berarti di kisaran almost 700.000 sama yang harganya 300 ribuan setengahnya. Beda banget performance-nya. Beda banget yang dirasain saat pemasangannya. Tapi apakah itu sekalian bilang yang namanya Peace atau Aden itu jelek? Ya nggak juga. Ada harga, ada kualitas. Ini dibikin dengan teknik yang mungkin lebih bagus. Makanya dratnya bisa sehalus itu. Kalau Peace atau nggak Aden ya mungkin dengan cara yang lain. Makanya performance dratnya berbeda. Tapi keduanya tetap yang terbaik di harganya. Terus kalau di sepeda ini ada gue pakai forknya Love Grid. Ini brand asal Iceland, udah pernah dibahas juga. Ini forknya fork karbon, ada suspensi. Nah, terus kita bandingin sama fork suspensi lain yang kayak kan ada yang buat kita namanya Rudy RockShox Rudy itu harga 8 jutaan atau enggak kita bandingin sama karbon juga kan baik tuh yang karbon Cina yang harga 2 jutaan sedangkan ini harganya berlipat-lipat dari itu tapi apakah bisa disamain gitu performance-nya ya enggak ini emang jauh lebih enak teknologinya berbeda memang sama-sama suspensi sama kayak RockShox Rudy cuma secara bobot beda jauh terus kalau dibandingin sama yang karbon Cina sama-sama karbon ya teknologi beda ini ada suspensinya fair down sedangkan yang biasa rigid biasa nilai tentu jauh berbeda. Terus juga
Ada contoh lagi, kita ke sini nih. Kalian juga bisa pegang nih kalau lagi ngerakit ya. Perbedaan antara chain Izumi yang kita ini masuknya ke high end part sama rantai-rantai biasa. Kayak misalkan ya Maya gitu. Ya jelas berbeda. Kekuatannya beda banget, material beda banget. Terus juga yang sering dilewatin juga nih Ruji. Ruji yang biasa nih kayak United sama Unicycle. Itu juga beda banget stiffness-nya. Kalau yang pakai Unicycle ya udah enak. Tapi kalau kita mau naikin power transfernya lebih bagus lagi, lebih efisien lagi, ya kita pindah ke yang DT Swiss, Pilar, gitu-gitu. Yang emang high end part, kayak gitu. Dan itu hanya sebagian dari banyak perbandingan antara high end parts dan juga medium low level parts gitu ya. Ya kalau kita ngomongin, itu sekelas tubing aja nih, bagian tubing nih. Ya handlebar yang cuma pipa. Itu aja kalau kita pakai yang yang high end dan juga medium low level itu juga beda banget. Entah dari feel megangnya, entah dari stiffness materialnya itu beda banget. Bahkan kalau kita bahas BB itu ada nama lateral stiffness itu juga beda banget. Nah makanya kita tuh sebelum membeli yang high end part atau low medium part, kita harus paham betul kenapa kita mau milih part yang ini atau milih part yang itu. Karena mungkin kalau kita tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari high end part yang bikin kita jadi skeptis atau meremehkan high end part, jadi kita ngomongin cuma ini gimmick marketing, itu tandanya kita memang tidak menemukan keunggulannya di sisi situ. Tapi bukan tidak ada keunggulan di sisi lain. Soalnya part itu makin high end, makin mahal harganya, makin tinggi harganya, itu emang menghasilkan performa yang bagus tapi di area yang spesifik. Nggak di semua area, nggak di yang wide range area, kayak gitu. Dan yang pasti kalau di CV baik, kita tuh masukin part-parts yang terbaik di harganya. Mau itu yang high end, mau itu yang low medium end, itu kita masukin terbaik. Jadi kalian kalau mau milih-milih, ya udah bisa di sini tanpa khawatir. Dan yang pasti kalian tuh sepedaan pakai parts yang bisa kalian afford aja, nggak harus maksain pakai yang high level biar awet, nggak juga. Pokoknya yang bisa kalian afford aja sesuai dengan riding purpose kalian. Kalau emang nggak butuh yang mahal-mahal ya sudah, pakai yang oke, cuma rancang sepedanya sebaik mungkin. Tapi kalau kalian mau konsul dulu sebelum beli parts, monggo langsung konsul di Civil Bike. Yang penting rancang sepedanya sesuai dengan yang kalian bisa dan dipakai terus sepedanya, oke?